dari sisi umur aja ibu itu lebih tua. Insya Allah kalau nggak ada persoalan itu dipanggil oleh Allah itu lebih dulu. Jadi kalau si istri itu dikasih tahu ya sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia siraman kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang sakit, kita doakan sama-sama mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pak Ustadz, memperbaiki akhlak akan menjadikan kita insya Allah menjadi manusia yang lebih bijak lagi. Khususnya kita sebagai laki-laki nih Pak Ustadz ya. Nah, akan tetapi bagaimana ketika dalam permasalahan di rumah ini gitu ya. Misalkan ada yang tinggal sama mertua, ada yang tinggal sama menantunya gitu, tinggal bareng lah gitu ya. Ini sebetulnya sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki sebetulnya untuk mendahulukan kepentingan ibu atau istri, bagaimana cara mengatur itu supaya seimbang gitu Pak Ustadz. Ya, Iya. silakan tausiahnya, tema kita dahulukan ibu atau istri, silakan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, yaitu dahulukan ibu atau istri. Ya bagus, karena memang bagi seseorang laki-laki atau seorang suami atau seorang anak laki-laki itu tema ini memerlukan kekuatan hati ceritanya. Kekuatan hati, kekuatan iman ini sebenarnya. Iya. Kalau memang kita melihat dari sisi hanya dahulukan ibu atau istri, kita akan bingung. Tetapi adalah pada saat orang tua kita itu sejak awalnya itu tahu tentang agama, kemudian si istri itu awalnya juga tahu tentang agama, dahulukan ibu atau istri ini insya Allah lebih simpel sebenarnya ya. Tahu tentang agama itu yang ngerti, oh tugasnya sebagai istri itu bagaimana, kemudian sebagai seorang ibu juga bagaimana. Seorang ibu yang tahu agama biasanya beliau itu ada unsur tidak mau mengganggu ketentraman anaknya. Ini ibu yang tahu agama begini biasanya ya, tidak mau menyusahkan seperti itu. Nah, istri juga yang tahu agama juga sama. Suami saya ini tugasnya juga menjaga ibunya, menjaga saya sebagai istrinya, dan juga menjaga saudara perempuannya yang tidak punya pasangan. Kan betul, gitu nih. Betul. Jadi istri yang tahu agama itu begitu udah punya di pakemnya. Nah kalau yang begini insya Allah lebih simpel, lebih bisa diatur ya. Tapi yang susah itu adalah dua-duanya nggak paham. Dua-duanya nggak paham. Ya, itu ribet. Ibunya agamanya taunya maaf nih ya, sholat aja, puasa aja, hanya baca Quran. Egonya masih ada, emosinya masih ada, kekakuan masih ada. Istrinya juga sama. Kenalnya aja di klub. Waduh. Emosinya masih ada, semaunya sendiri dan sebagainya. Nah, inilah si suami pasti pusing di situ ya. Mau mendahulukan yang mana? Tetapi kalau menurut saya tetap dahulukan ibu. Kalau memang ada sesuatu hal yang memang di situ barengan, harus memilih gitu. Harus memilih, pilihlah ibu. Ya, kalau saya gitu. Resiko dengan istri ya namanya istri kan dielus lah. Kalau saya itu dielus saja. Karena bagaimanapun juga istri juga akan paham. Satu, kalau istri mau tahu, bukan kita mau mendoakan. Seorang anak laki-laki dengan ibunya, kan ada waktu nih. Bukan berarti mendoakan ibunya ya. Maksudnya mendoakan ibunya agar meninggal dulu. Enggak. Itu biasanya kalau kita urut dari sisi umur aja ibu itu lebih tua. Insya Allah kalau nggak ada persoalan itu dipanggil oleh Allah itu lebih dulu. Jadi kalau si istri itu dikasih tahu ya sabarlah, nanti kan tetap ada. Tetapi kan ada waktu-waktunya si suami juga akan memberikan sesuatu kepada istrinya. Jadi nggak perlu itu persoalannya dahulukan yang mana, tetapi izinkan suami itu untuk mendahulukan ibunya.
Seperti itu. Jadi itu akan lebih berkah kalau saya ya. Tetap dengan sopan, dengan baik, kasih tahu istrinya yang baik. Mudah-mudahan dengan seperti ini ibunya juga senang hatinya, doanya juga bagus, kemudian istrinya juga belajar untuk lebih sabar dan sabar ini pahala di hadapan Allah Ta'ala. Sabar itu amal soleh menunggu suaminya memberikan sesuatu pada istrinya. Nah, inilah kalau kita pahami agama itu sangat penting sehingga seorang yang ada di tengah-tengah ini tidak akan bingung. Ya, mudah-mudahan kepandaian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada ibu atau kepada istri itu bisa menjadikan seorang yang di tengah itu tetap akan selamat di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ini bisa difahami walaupun sulit. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah nih. Harus seimbang Pak Ustadz ya. Sama-sama harus memahami sudut pandang agama yang sama gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan berikan tausiah untuk kita. Dahulukan ibu atau istri. Kita persilakan Ustadz Abi Gifran. Silakan Pak Ustadz. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita karena kita taat kepada kedua orang tua kita. Tema yang akan kita angkat begitu luar biasa. Didahulukan siapa antara ibu dan istri. Ini adalah sebuah hal yang kadang-kadang menjadi dilema bagi setiap manusia. Betul apa betul? Betul nggak Mas Bobi? Betul, Ustaz. Tapi ketika kita berumah tangga, ada dua wanita yang harus dijaga. Pertama adalah ibu dan yang kedua adalah seorang istri. Oleh karenanya di hal ini tidak ada sebuah pilihan. Ketika seseorang beriman, maka si istri ini wajib mendukung atas apa yang menjadi hal kebaikan bagi seorang suaminya. Oleh karenanya suami memiliki istri, tapi si suami ini adalah milik bagi orang tuanya. Sehingganya ketika seorang suami ini taat kepada orang tuanya dan taat ini merupakan ibadah dan taat ini merupakan kebaikan, maka istri soleh wajib mendukung atas apa yang menjadi perintah dan pelaksanaan daripada suaminya. Begitu luar biasanya kedudukan seorang ibu dalam Al-Quran. Kedudukan seorang ibu dalam Al-Quran, aniskurli wali walidaika. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua, maka ini adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah seperti ketika engkau bersyukur kepada manusia, pasti engkau bisa bersyukur kepada Allah. Ketika engkau bersyukur kepada Allah, maka engkau pun akan bersyukur kepada orang tua. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, derajat daripada seorang orang tua itu levelnya setelah beriman kepada Allah. Sebagaimana Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Derajatnya begitu agung. Ketika manusia oleh Allah SWT dilarang untuk musyrik, dilarang untuk menyekutukan Allah, maka setelah itu manusia pun harus berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, dari sinilah kita harus bisa faham bahwa orang tua tidak ada bakasnya, orang tua tidak ada mantannya, orang tua tidak ada orang lain. Sehingganya adalah apa? Ketika jadi anak, wajiblah kita menjaga hati mereka, membahagiakan mereka, menyenangkan mereka. Sehingga ketika pun kita punya rumah tangga, insya Allah istri kita akan menjadi orang yang mendukung dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Bobi. Salam. Ustaz Abi silahkan duduk. Terima kasih tausiahnya. Pemirsa, jadi dahulukan istri atau ibu ini kedua-duanya saling keterkaitan ya. Memiliki porsi yang sangat penting juga. Nah, bagaimana caranya kita sebagai suami harus bisa menjadi imam untuk istri kita, memberikan pandangan tentang agama. Mudah-mudahan kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga nanti tidak ada kecemburuan gitu ya, Ustaz ya, bisa selaras seiring dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih tausiahnya Pak Ustaz Danu dan Pak Ustaz Abe.
Setelah yang satu ini, kita akan kehadiran narasumber yang pertama, ini seorang wanita pemirsa. Keluhannya adalah diduga ada permasalahan dengan orang terdekat. Nah, ketika kesurupan bilang, saya mau numbalin kamu. Masya Allah, ini tumbal lagi ini pagi-pagi ini pemirsa ya. Seperti apa, jangan kemana-mana, tapi silaman kolbu, sejukkan hati.